Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Afwa Sofyan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini, juga teman-teman yang kami sayangi, kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mencoba mempresentasikan mengenai garis sudut dan persamaan garis lurus. Baiklah, langsung saja saya perkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Hanita Kasih, Vina Lutfiani Tohari, Ni'matul Azizah, Lucy Malini, Iis Solehat, dan saya sendiri Uswatun Hasanah. Untuk mempersingkat waktu dan video, langsung saja selamat menyimak. Baiklah, untuk pokok pembahasan pertemuan kali ini mengenai garis dan sudut dan persamaan garis lurus. Pembahasan pertama yaitu mengenai garis. Yang pertama ada hubungan antara titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri, titik, garis, dan bidang tidak memiliki definisi secara formal. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar. Titik digambarkan memakai tanda nokta dan diberi nama dengan huruf kapital. Sedangkan garis adalah suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil. Sedangkan yang disebut dengan bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Yang selanjutnya mengenai hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis. Hal itu terjadi apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Contohnya dapat dilihat di gambar seperti titik A pada garis L. Yang kedua yaitu titik terletak di luar garis. Hal ini terjadi apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. Contohnya bisa dilihat di gambar, yaitu titik B di luar garis M. Selanjutnya mengenai hubungan antara titik dan bidang. Hubungan antara titik dan bidang dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu yang pertama titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian bidang. Dan yang kedua titik tidak terletak pada bidang. Untuk contohnya dapat dilihat di gambar. Yang selanjutnya mengenai hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Hal ini terjadi apabila garis menjadi bagian dari bidang. Contohnya dapat dilihat di gambar 1 yang berwarna biru. Letak garis I pada bidang membagi titik-titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Hal ini terjadi apabila garis tidak menjadi bagian bidang, sehingga letak garis berada di luar bidang. Contohnya dapat dilihat di gambar 2 yang berwarna ungu. Yang ketiga yaitu garis menembus atau memotong bidang. Hal ini terjadi apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Contohnya dapat dilihat di gambar yang gambar 3, yaitu garis I menembus bidang alfa. Yang selanjutnya yaitu titik-titik segaris atau disebut juga dengan kolinear. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Contohnya dapat dilihat di gambar, yaitu titik A dan titik B dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis I. Yang selanjutnya mengenai titik-titik sebidang atau disebut juga dengan koplanar. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Contohnya dapat dilihat di gambar, yaitu titik C dan titik D dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada bidang beta.
Yang selanjutnya mengenai kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis, baik dua garis sejajar, dua garis saling berpotongan, dan dua garis saling berhimpit pada bidang. Materi ini akan bermanfaat dalam mempelajari materi segi 4 dan segitiga. Contohnya dapat dilihat dalam tabel. Yang nomor 1 terdapat gambar dua garis yang terletak pada bidang alfa. Di dalam gambar tersebut, garis A dan garis B merupakan dua garis yang tidak sejajar, karena jarak antara kedua ujungnya tidak sama. Dan kedua garis tersebut merupakan dua garis yang berpotongan. Untuk contoh yang selanjutnya dapat dilihat dan dipahami sendiri dari tabel tersebut. Halo adik-adik, masih semangat kan belajarnya? Yuk kita lanjut belajarnya. Nah, kali ini pembahasannya mengenai sudut. Sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut tentang sudut, yuk kita cari tahu dulu apa itu sudut. Nah, sudut itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Coba deh perhatiin gambarnya. Nah, di sana kan ada sinar garis PA dan ada sinar garis PB. Kedua sinar itu berpotongan tepat di satu titik, titik P. Nah, itu dia pengertian atau terbentuknya dari sudut. Nah, kita coba deh cari tahu bagian-bagian sudut. Yang pertama, ada garis PA dan garis PB, ini sebagai kaki sudut. Yang kedua, titik P-nya ini adalah sebagai titik sudut. Dan yang ketiga, daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut adalah daerah sudut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penamaan sudut. Coba deh perhatiin gambarnya. Yuk, kita ulik satu-satu. Yang pertama, satu huruf yaitu sudut B dapat ditulis sudut B. Coba deh perhatiin di layar PPT yang ada di depan kalian. Yang kedua, 3 huruf yaitu sudut ABC atau sudut CBA dapat ditulis sudut ABC dan sudut CBA. Ini menggunakan huruf kapital semua ya. Kemudian yang ketiga, simbol yaitu sudut alfa ditulis dengan sudut alfa. Yang keempat, jika alfa diganti menjadi angka, misalnya 1, maka penulisan sudut menggunakan huruf kapital dan angka, yaitu sudut B1. Dapat ditulis juga dengan sudut B1. Agar kita lebih paham mengenai materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai penamaan sudut, kemudian terbentuknya sudut dan bagian-bagian sudut, kita bahas yuk soal di sini. Di situ ada gambar nih. Nah, contoh soalnya seperti ini bunyinya. Tentukan kaki sudut, titik sudut, dan tulislah mana sudut dari gambar yang ditunjuk anak panah. Kaki sudutnya adalah garis OB dan OA. Sedangkan titik sudutnya adalah titik O. Nama sudutnya adalah sudut OBA dan sudut AOB. Selanjutnya, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, ternyata sudut itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kehidupan kita sehari-hari nih contohnya ada pada jam dinding yang kita punya di rumah masing-masing. Di sana setiap pukul 1 atau pukul 2 dan pukul berapapun itu pasti akan membentuk sudut. Dilihat dari jarum pendek dan jarum panjangnya. Jarum pendek, sudut yang dibentuknya 1 jamnya itu sama dengan 30 derajat. Sedangkan yang jarum panjang, sudut yang dibentuk selama 1 menitnya itu sama dengan 6 derajat. Nah, agar lebih paham nih tentang besaran sudut yang ada pada jarum jam, kita ke contoh soalnya yuk.
Di sini, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 6. Jarum pendek. Nah, pada jarum pendek ini coba deh kita lihat. Di situ ada gambarnya. Jarum pendeknya mengarah ke pukul 6. Maka penyelesaiannya 6 dikali 30 derajat. Kok 30 derajat? Nah, kita lihat lagi deh. Nah, jarum jam ini pada pukul 6, jarumnya adalah jarum pendek. Di mana nilai dari jarum pendek adalah 30 derajat. 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita perhatikan lagi nih, jarum panjang yang membentuk sudutnya. Di sini jarum panjangnya mengarah ke arah 12 atau ya kita bukan misalkan ya, memang ini berada pada titik sudut 0. Artinya di sini kan jarum panjang bernilai 1 menitnya adalah 6 derajat. Karena ini 0, jadi 0 dikali 6 derajat sama dengan 0 derajat. Nah, jarum pendek dan jarum panjang yang sudah kita ketahui nilainya tadi, kemudian dijumlahkan. Jadi, sudut yang terbentuk adalah 180 derajat ditambah 0 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis sudut. Tapi sebelum kita bahas mengenai jenis-jenis sudut, kita pasti udah mengenal banget nih yang namanya busur. Nah, coba deh di situ dilihat di PPT yang ada di depan kalian. Di situ ada gambar seperti gunung ya, pegunungan, tapi ada angka-angkanya. Nah, itulah yang dinamakan busur. Busur ini gunanya untuk mengukur sudut. Nah, gimana sih cara mengukur sudutnya? Yang pertama, siapkan dulu nih sudut yang akan diukur. Di sini kita sudah menyiapkan sudut yang akan diukur. Kemudian yang kedua, letakkan busur derajat sejajar salah satu garis dan titik sudutnya berimpit dengan titik sudut busur. Nah, seperti ini nih, yang ada busurnya, kemudian diletakkan titik sudut yang akan diukur. Nah, coba deh kita lihat letak dari derajat yang sejajar salah satu garisnya. Coba deh dilihat. Nah, ternyata sejajar dengan salah satu garis yang besarnya 40 derajat. Jadi bisa dipastikan bahwa besar sudut B adalah 40 derajat. Nah, kan kita sudah mengetahui nih langkah-langkah untuk mengukur sudut. Yuk kita mengetahui juga mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Coba perhatikan gambarnya. Sudut lancip ini ukuran sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua ada sudut lurus. Sudut lurus ini ukuran sudutnya adalah antara 180 derajat. Dan yang ketiga sudut tumpul. Ukuran sudut antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan yang keempat, ada sudut siku-siku. Ukuran sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalian bisa perhatiin nih perbedaan-perbedaan dari sudut-sudutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antar sudut. Hubungan apa aja sih yang mereka punya? Nah, yang pertama, sudut berpelurus atau bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya adalah 180 derajat. Nah, coba deh perhatiin pada gambar tersebut. Jadi, pada sudut-sudutnya itu jumlah besar keduanya adalah 180 derajat. Kemudian, hubungan yang kedua yaitu sudut berpenyiku, yaitu dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya adalah 90 derajat. Ingat ya, berpenyiku berarti 90 derajat. Yang ketiga, sudut bertolak belakang, yaitu dua sudut
tidak berdampingan yang dibentuk oleh perpotongan dua garis, sudut yang bertolak belakang ini memiliki besar sudut yang sama. Yuk langsung bahas aja contoh soalnya. 3 kali penyiku suatu sudut besarnya 5 kali pelurunya. Berapa besar sudut tersebut? Nah, diketahui sudut yang dimaksud ini adalah X derajat. 3 kali penyiku sudut tersebut yaitu 3 buka kurung 90 derajat dikurangi X derajat. Kenapa 90 derajat? Karena ini kan 3 kali penyiku. Ingat, sudut berpenyiku itu besarnya 90 derajat. Kemudian 5 kali pelurusnya, 5 buka kurung 180 derajat dikurangi X derajat. Nah, mengapa 180 derajat? Ingat, di sini ada hubungan antar sudut di mana sudut berpelurus itu kedua sudutnya itu besarnya 180 derajat. Maka menghasilkan 3 buka kurung 90 derajat dikurangi X derajat sama dengan 5 buka kurung 180 derajat dikurangi X derajat. Nah, dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. 3 dikali 90 derajat menghasilkan 270 derajat, dan 3 dikali min X derajat sama dengan min 3X derajat. 5 dikali 180 derajat menghasilkan 900 derajat, dan 5 dikali min X derajat menghasilkan min 5X derajat. Nah, di sini ada perpindahan ruas. Min 5X pindah ke depan menjadi 5X, dan 270 derajat pindah ke belakang menjadi min 270 derajat. Jadi menghasilkan 2X derajat sama dengan 630 derajat. Nah, 630 derajat ini dibagi dengan 2, menghasilkan X derajat sama dengan 315 derajat. Jadi, hasil dari 3 kali penyiku suatu sudut yang besarnya 5 kali pelurusnya adalah 315 derajat. Selain hubungan antar sudut yang tadi, ada juga hubungan antar sudut apabila 2 garis sejajar. Di sini sudah disediakan gambar contohnya ya. Yang pertama, hubungan yang pertama, sudut sehadap sama besar, yaitu merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Nah, pada gambar tersebut, itu yang sehadap ada sudut A sehadap dengan sudut E. Kemudian ada sudut B yang sejajar dengan sudut F. Perhatikan gambarnya ya. Kemudian ada sudut C yang sejajar dengan sudut G. Kemudian sudut T sama dengan sudut H. Yang kedua, hubungan yang kedua yaitu sudut dalam berseberangan, yaitu merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Dalam gambar tersebut, sudut yang berseberangan yaitu ada sudut C dengan sudut E. Coba dilihat. Nah, sudut C di sebelah atas, sebelah kanan, kemudian sudut E berada di sebelah kiri atas dari sudut H. Nah, begitu juga dengan sudut T. Sudut T berseberangan dengan sudut F. Nah, kemudian hubungan sudut yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan sama besar. Merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Sebagai contohnya, sudut A sama dengan sudut G. Coba deh lihat. Luar berseberangan, berarti berada di luar. Nah, sudut A dan sudut G ini berada di luar dan berseberangan pula. Jadi nggak satu arah, kiri-kiri semua atau kanan semua. Kiri dengan kanan. Seperti itu. Nah, ada juga nih sudut B berseberangan dengan sudut H. Kemudian hubungan sudut yang keempat yaitu sudut dalam sepihak sama besar, yaitu merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama.
Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak ini akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contohnya, sudut D ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Coba deh dilihat. Di sini ada sudut D dan di sini ada sudut E. Sudut D ini berada di dalam dan sudut E juga berada di dalam dan mereka tidak berseberangan, sama-sama berada di ruas yang sama, yaitu ruas kiri. Sama juga dengan sudut C plus sudut F, sama dengan 180 derajat. Nah, coba deh dilihat, kan berada pada ruas yang sama. Selanjutnya, hubungan yang selanjutnya yaitu hubungan yang kelima, sudut luar sepihak sama besar, yaitu merupakan sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak ini akan membentuk sudut 180 derajat. Contohnya, sudut B yang ada pada gambar dengan sudut G. Coba deh, itu kan berada di luar dan berada pada satu ruas. Nah, kalau misalkan sudut ini tuh akan menghasilkan akan membentuk sudut 180 derajat. Ada juga sudut H dan sudut A. Sama juga berada di luar dan satu ruas. Yang keenam yaitu sudut bertolak belakang sama besar, yaitu merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang dalam gambar. Nih, ada pada sudut A dan sudut C. Sudut A dan sudut C. Bertolak belakang bukan? Yang satu ada di ruas kanan, ruas kiri atas maksudnya, terus yang satu ada di ruas kiri bawah. Sama aja dengan sudut B dengan sudut D, dan juga sudut E, juga sudut G, dan sudut F dengan sudut H. Nah, itu dia hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar. Pembahasan selanjutnya yaitu melukis sudut-sudut istimewa. Untuk melukis sudut-sudut istimewa dapat menggunakan jangka dan penggaris. Sudut-sudut istimewa yang akan dilukis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melukis sudut 90 derajat. Langkah-langkahnya yaitu buatlah sebarang ruas garis misal A, B, lalu buat busur lingkaran yang berpusat di titik B, sehingga motong perpanjangan AB di titik B aksen. Dengan titik A dan B aksen sebagai pusat, buatlah dua busur lingkaran yang berjari-jari sama, yang saling berpotongan di luar garis AB aksen di titik C. Lalu hubungkan titik B dan titik C, maka akan terbentuk sudut ABC sebesar 90 derajat. Yang kedua yaitu melukis sudut 45 derajat. Langkah-langkahnya yaitu pertama-tama buatlah dua garis saling tegak lurus, misalkan AB tegak lurus CD. Lalu buat busur lingkaran dengan menggunakan jangka dari titik D yang memotong AB di titik P dan memotong CD di titik Q. Lalu buat busur lingkaran dari titik P dan dari titik Q dengan jari-jari yang sama, sehingga berpotongan di titik R. Tarik garis dari titik D ke titik R. Garis DR akan membagi sudut BDC menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga sudut BDR sama dengan sudut CDR sama dengan setengah kali 90 derajat, yaitu 45 derajat. Selanjutnya yaitu melukis sudut 60 derajat. Langkah-langkahnya yaitu pertama-tama buat garis misalkan AB. Lalu buat busur lingkaran yang berpusat di titik A dan jari-jari AB. Dengan berpusat di titik B dan jari-jari tetap sama, buatlah busur lingkaran sehingga kedua busur tadi akan berpotongan di titik C. Lalu hubungkan titik A dan titik C, maka akan terbentuk sudut BAC sebesar 60 derajat. Yang keempat yaitu melukis sudut 30 derajat. Langkah-langkahnya yaitu lukis sudut BAC sebesar 60 derajat.
seperti pada langkah-langkah sebelumnya. Lalu buat busur lingkaran dengan menggunakan jangka dari titik A yang memotong AC di titik P dan memotong AB di titik Q. Buat busur lingkaran dari titik P dan dari titik Q dengan jari-jari yang sama, sehingga berpotongan di titik R. Tarik garis dari titik A ke titik R. Garis AR akan membagi sudut BAC menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga CAR sama dengan BAR sama dengan setengah kali 60 derajat, yaitu 30 derajat. Yang kelima yaitu membagi sudut menjadi dua sama besar. Misalkan kita akan membagi sudut PQR seperti pada gambar berikut menjadi dua sama besar. Ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah busur lingkaran dengan pusat titik Q sehingga memotong sinar garis QP di titik A dan memotong sinar garis QR di titik B. Dengan jari-jari yang sama, masing-masing buatlah busur lingkaran dengan pusat titik A dan titik B, sehingga kedua busur tadi berpotongan di titik C. Lalu hubungkan titik Q dan titik C sehingga terbentuk sudut PQC dan sudut RQC. Sudut PQC dan sudut RQC akan membagi sudut PQR menjadi dua sama besar. Dengan demikian, besar sudut PQC sama dengan besar sudut RQC. Halo, nama saya Nimatul Azizah. Saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita memasuki materinya, kita harus tahu dulu pengertian dan definisinya. Apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus yaitu suatu perbandingan antara koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada sebuah garis. Sedangkan garis lurus merupakan kumpulan dari titik-titik yang sejajar. Selanjutnya, materi grafik persamaan garis lurus. Dalam membuat grafik persamaan garis lurus, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan dua titik bantu X, Y yang memenuhi persamaan. Yang kedua, buatlah bidang kartesius dan tentukan letak titik bantu pada bidang. Yang ketiga, buatlah garis lurus dengan menghubungkan titik-titik yang telah dibuat. Contohnya, tentukanlah titik bantu persamaan Y sama dengan 3X. Maka penyelesaiannya, tahap pertama, tentukan dua titik bantu X, Y yang memenuhi persamaan. Dengan menggunakan tabel, maka didapat X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi X, Y sama dengan 0,0. X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 3. Jadi X, Y sama dengan 1,3. Kemudian langkah keduanya, kita tentukan letak titik bantu yang kita dapat yaitu 0,0 dan 1,3 pada bidang kartesius. Selanjutnya langkah ketiga, buatlah garis lurus dengan menghubungkan kedua titik yang telah kita buat, yaitu 0,0 dan 1,3. Maka didapat seperti gambar pada layar. Materi selanjutnya yaitu gradien. Gradien atau kemiringan adalah derajat kemiringan dari suatu garis terhadap sumbu X. Gradien sering dinotasikan dengan M. Seperti ilustrasi gambar di bawah, mobil yang bergerak pada bidang miring. Bidang miring tersebut dapat diproyeksikan sebagai segitiga siku-siku dengan tinggi delta Y dan alas delta X. Maka akan didapat gradien garisnya sama dengan delta Y per delta X. Selanjutnya, nilai-nilai gradien. Berdasarkan arah gerak benda yaitu ke arah kanan, maka akan didapat yang pertama, gradien bernilai negatif atau M kurang dari 0 apabila garisnya turun. Yang kedua, gradien bernilai positif apabila atau M lebih besar dari 0 apabila garisnya naik. Yang ketiga, gradien bernilai 0 atau M sama dengan 0 apabila garisnya sejajar dengan sumbu X. Kemudian, gradien tak terdefinisi apabila garisnya sejajar dengan sumbu Y.
Materi selanjutnya yaitu gradien garis lurus yang melalui pusat O, 0,0 dan titik X, Y. Rumus yang pertama, gradien dengan persamaan Y sama dengan MX memiliki gradien M. Kedua, gradien dengan persamaan Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M. Contoh pembuktiannya, tentukan gradien dari persamaan Y sama dengan 4X melalui pusat O 0,0, titik A 1,4, titik B 2,8, dan titik C 3,12. Penyelesaiannya, kita letakkan titik-titik O, A, dan B dan C pada bidang kartesius seperti pada gambar. Selanjutnya kita membuat tabel ruas garis OP, ruas garis OQ, ruas garis OR terhadap komponen X, komponen Y per X, komponen X. Maka akan didapat ruas garis OP komponen X-nya berarti 1. Ruas garis OQ komponen X-nya 2. Ruas garis OR komponen X-nya 3. Ruas garis OP komponen Y-nya 4. Ruas garis OQ komponen Y-nya 8. Ruas garis OR komponen Y-nya 12. Maka akan didapat komponen Y per komponen X dari ruas garis OP 4 per 1 sama dengan 4. Dari ruas garis OQ 8 per 2 sama dengan 4. Ruas garis OR 12 per 3 sama dengan 4. Maka dilihat dari tabel tersebut, maka terbukti bahwa Y sama dengan MX memiliki gradien M. Jadi, garis Y sama dengan 4X mempunyai gradien 4. Selanjutnya yaitu materi gradien garis lurus yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan titik X2, Y2. Maka akan didapat rumusnya MAB sama dengan MBA sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2, atau MAB sama dengan MBA sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh persoalannya, tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik A 2,4 dan titik B 1,2. Maka penyelesaiannya, titik A XA, YA sama dengan 2,4. Titik B XB, YB sama dengan 1,2. Maka MBA sama dengan YA min YB per XA min XB sama dengan 4 min 2 per 2 min 1 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Atau menggunakan rumus MAB sama dengan YB min YA per XB min XA sama dengan 2 min 4 per 1 min 2 sama dengan negatif 2 per negatif 1 sama dengan 2. Jadi, dapat ditentukan MAB sama dengan MBA sama dengan 2. Selanjutnya yaitu materi gradien garis lurus yang saling sejajar dan tegak lurus. Yang pertama, garis-garis yang sejajar. Garis seperti pada gambar, garis AB mempunyai gradien MAB. Garis PQ mempunyai gradien MPQ. Jika AB sejajar dengan PQ, maka berlaku MAB sama dengan MPQ. Maka dapat disimpulkan bahwa garis-garis yang saling sejajar memiliki gradien sama. Atau jika garis-garis memiliki gradien yang sama, maka garis-garis tersebut sejajar. Yang kedua, garis-garis yang tegak lurus. Seperti pada gambar, garis PQ mempunyai gradien MPQ. Garis AB mempunyai gradien MAB. Jika PQ tegak lurus dengan AB, maka berlaku MPQ dikali MAB sama dengan negatif 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lucy Malini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan persamaan garis lurus. Untuk yang pertama yaitu bentuk persamaan garis Y sama dengan M dikali X. Di sini kita punya dua grafik. Yang pertama yaitu Y sama dengan M kali X dan yang kedua Y sama dengan negatif M dikali X. Persamaan garis Y sama dengan M dikali X mempunyai gradien M dan melalui titik 0,0, di mana jika gradien atau M-nya bernilai positif, maka kemiringannya ke kanan. Sedangkan jika gradien atau M-nya bernilai negatif, maka kemiringannya ke kiri seperti tampak pada gambar. Untuk contoh yaitu, tentukan persamaan garis yang melalui pangkal koordinat 0,0 dan bergradien negatif 5. Penyelesaiannya yaitu, di sini kita punya gradiennya negatif 5, maka M-nya negatif 5. Garisnya melalui titik pangkal koordinat 0,0. Langsung saja kita substitusikan persamaan garisnya. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan M dikali X. Jika kita substitusikan dengan yang kita ketahui pada soal, maka Y sama dengan M-nya negatif 5 dikali X. Jadi persamaan garisnya yaitu Y sama dengan negatif 5X. Yang kedua yaitu bentuk persamaan garis Y sama dengan M kali X ditambah C. Persamaan garis Y sama dengan M kali X ditambah C mempunyai gradien M dan melalui titik 0, C. Titik 0, C adalah titik potong garis Y sama dengan M kali X ditambah C dengan sumbu Y. Seperti pada gambar, terdapat sebuah garis yang memiliki gradien M. Kemudian, melalui titik 0, C. Untuk contohnya, tentukan persamaan garis yang bergradien 4 dan melalui titik 0, negatif 7. Penyelesaiannya, diketahui gradien atau M-nya sama dengan 4 melalui titik 0, negatif 7, maka C-nya sama dengan negatif 7. Bentuk umum persamaan garisnya kan Y sama dengan M kali X ditambah C, maka kita substitusikan menjadi Y sama dengan gradiennya 4 dikali X ditambah negatif 7 karena C-nya bernilai negatif 7. Maka persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 4 dikali X dikurangi 7. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik X1 dan Y1. Persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1 dirumuskan dengan Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 kurung tutup. Atau dapat dituliskan juga menjadi Y sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 kurung tutup ditambah Y1. Untuk gambarnya hampir sama seperti gambar sebelumnya. Bedanya dengan gambar sebelumnya yaitu gambar sebelumnya titiknya terletak pada sumbu Y atau 0, C. Sedangkan pada gambar sekarang yaitu titiknya berada pada titik X1 dan Y1. Contoh soal, tentukan persamaan garis lurus yang memiliki kemiringan 1/2 dan melalui titik 6,7. Penyelesaiannya hampir sama seperti yang sebelumnya juga. Kita akan menentukan C-nya melalui titik yang sudah diketahui. Nah, di sini kita menggunakan persamaan garis bentuk Y sama dengan M kali X ditambah C dan titik 6,7. Jika kita substitusikan nilai X dan nilai Y yang sudah diketahui, maka akan bentuknya menjadi 7 sama dengan setengah dikali 6 ditambah C. Jika kita pindah posisi, C sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4 sehingga C-nya didapat 4. Jika sudah diketahui C-nya, maka kita substitusikan lagi ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan gradiennya setengah
dikali X ditambah C-nya 4, sehingga persamaan yang dimaksud yaitu Y sama dengan setengah X ditambah 4. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2. Persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2 dirumuskan dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1, atau dapat dituliskan juga dengan Y dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 dikali Y2 dikurangi Y1 kurung tutup. Untuk garisnya, jika kita gambarkan pada grafik, mempunyai dua titik, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2 seperti pada gambar. Contoh soal yaitu, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,-6 dan B negatif 3,4. Penyelesaiannya yaitu, di sini kita menggunakan titik A dan titik B untuk mengganti titik 1 dan titik 2-nya. Sehingga dapat kita tuliskan Y dikurangi YA per YB dikurang YA sama dengan X dikurang XA per XB dikurang XA. Kita substitusikan titik A dan B yang sudah diketahui sehingga menjadi Y ditambah 6 per 4 ditambah 6 sama dengan X dikurang 2 per negatif 3 dikurang 2. Jika kita hitung, hasilnya menjadi Y ditambah 6 per 10 sama dengan X dikurang 2 per negatif 5. Kemudian kita kalikan silang, hasilnya menjadi negatif 5Y dikurangi 30 sama dengan 10X dikurangi 20. Kemudian kita sederhanakan dengan cara bagi kedua ruas dengan angka 5. Sehingga didapat negatif Y dikurangi 6 sama dengan 2X dikurangi 4. Lalu kita substitusikan kedua ruas dengan angka 6. Sehingga menjadi negatif Y sama dengan 2X ditambah 2. Karena Y masih bernilai negatif, kita dapat mengalihkan kedua ruasnya dengan negatif 1. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 2X dikurangi 2. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu, karena mempunyai kemiringan atau gradien yang sama, sehingga syarat suatu garis sejajar yaitu gradiennya sama atau M1 sama dengan M2 seperti pada gambar. Untuk contoh yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 5,2 dan sejajar dengan garis 2Y dikurangi X ditambah 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu kita cari dulu gradiennya dari persamaan garis yang sudah diketahui. Persamaan garis yang sudah diketahui yaitu 2Y dikurang X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita ubah ke bentuk eksplisitnya menjadi 2Y sama dengan X dikurang 5. Jika kita ingin mengetahui gradien dari garis tersebut, maka kita bagi kedua ruas tersebut dengan angka 2, sehingga didapat yaitu Y sama dengan setengah X dikurang 5 per 2. Sehingga gradien atau kemiringannya yaitu 1 per 2. Karena garis yang melalui titik negatif 5,2 sejajar dengan garis 2Y dikurang X ditambah 5 sama dengan 0, maka gradien garis kedua sama dengan gradien garis pertama, yaitu 1 per 2. Sehingga persamaan garisnya dapat kita cari dengan rumus yang ada pada sebelumnya. Kita tinggal substitusikan titik X dan Y yang sudah diketahuinya, sehingga menjadi
Y dikurang 2 sama dengan M2 kurung buka X ditambah 5 kurung tutup. Karena M2-nya sama dengan setengah, maka Y sama dengan setengah kurung buka X ditambah 5 ditambah 2, karena di sini kita mensubstitusikan angka 2 pada kedua ruasnya juga. Kemudian kita kalikan yang di dalam kurung dan buat penyebutnya menjadi sama, sehingga didapat Y sama dengan setengah X ditambah 5/2 ditambah 4/2, sehingga hasilnya sama dengan Y sama dengan setengah X ditambah 9/2. Kemudian yang terakhir yaitu persamaan garis melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis lainnya. Dalam geometri, garis yang tegak lurus yaitu hubungan antara dua garis yang lurus yang bertemu di sebuah sudut tegak. Sebuah garis dikatakan tegak lurus dengan garis lainnya jika kedua garis tersebut berpotongan di sebuah sudut tegak. Syarat dua garis saling tegak lurus yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh hubungan M1 sama dengan negatif 1 per M2 atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Garis yang saling tegak lurus tampak pada gambar di sini. Untuk contoh soal, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan tegak lurus dengan garis 4Y dikurang X ditambah 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, seperti yang sebelumnya, kita cari gradien garis yang sudah diketahui terlebih dahulu, yaitu garis 4Y dikurang X ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita buat ke bentuk eksplisit menjadi 4Y sama dengan X dikurang 1. Lalu jika kita ingin mengetahui gradiennya, maka kita bagi kedua ruas dengan angka 4 sehingga didapat Y sama dengan 1/4 dikali X dikurang 1/4. Sehingga diperoleh gradiennya yaitu 1/4. Karena garis yang melalui 3,4 tegak lurus dengan garis 4Y dikurang X ditambah 1 sama dengan 0, maka gradien garis yang kedua yaitu negatif 1 per M1 atau negatif 1 per 1/4 sama dengan negatif 4. Sehingga gradien untuk garis yang kedua didapat yaitu negatif 4. Lalu kita substitusikan ke rumus yang sebelumnya juga menjadi Y dikurang 4 sama dengan M2 kurung buka X dikurang 3. Kemudian Y dikurang 4 sama dengan gradiennya negatif 4 kurung buka X dikurang 3. Kemudian kita substitusikan kedua ruas dengan angka 4 menjadi Y sama dengan negatif 4X ditambah 12 ditambah 4, sehingga hasilnya sama dengan Y sama dengan negatif 4 ditambah 16. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana menentukan persamaan garis lurus. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Apabila diketahui dua atau lebih persamaan garis, maka dapat ditentukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Sifat-sifat persamaan garis lurus ada 4. Yang pertama, dua garis sejajar. Yang kedua, dua garis tegak lurus. Yang ketiga, dua garis berpotongan. Dan yang terakhir, dua garis berhimpit. Oke, saya bahas tentang yang pertama dulu, yaitu dua garis sejajar. Dua garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus A dan Y sama dengan MX plus B akan sejajar satu sama lain dan tidak akan pernah berpotongan, meskipun diperpanjang pada kedua ujungnya jika memiliki gradien M atau nilai koefisien X yang sama. Kemudian yang kedua yaitu dua garis tegak lurus.
dua garis akan saling berpotongan tegak lurus satu sama lain, yaitu membentuk sudut siku-siku jika gradien M1 dikali M2 sama dengan min 1. Dengan demikian, persamaan garis yang pertama Y sama dengan MX plus B dan persamaan garis yang kedua Y sama dengan min 1 per MX plus C. Sifat-sifat persamaan garis lurus yang ketiga yaitu dua garis berpotongan. Dua buah garis lurus dikatakan saling berpotongan jika keduanya tidak saling sejajar. Misalkan diketahui dua buah persamaan garis Y sama dengan AX plus B dan Y sama dengan CX plus D. Apabila koefisien X dari masing-masing persamaan tidak sama, artinya A tidak sama dengan C, maka kedua persamaan ini dikatakan saling berpotongan. Nah, untuk kasus dua garis yang saling tegak lurus, sudah tentu keduanya saling berpotongan. Namun, hal ini tidak berlaku sebaliknya. Kedua garis yang saling berpotongan belum tentu saling tegak lurus. Dengan demikian, dapat disimpulkan garis yang saling tegak lurus merupakan salah satu jenis kedudukan garis yang saling berpotongan. Kemudian yang terakhir yaitu dua garis berhimpit. Dua buah garis dikatakan saling berhimpit jika keduanya memiliki paling sedikit dua titik potong. Misalkan diketahui dua persamaan garis AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R. Nah, kedua garis tersebut akan berhimpit bila memenuhi hubungan A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Hal ini berarti perbandingan suku-suku yang sejenis pada kedua persamaan garis sebanding. Sekian materi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.